Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Pranayas Teguh 252123011025. Pada video kali ini saya akan menunjukkan hasil pembuatan tugas saya untuk memenuhi kebutuhan asisten semester saya, yang mana untuk membuat sebuah sistem otomatisasi sortir untuk para industri makanan. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini, jadi beberapa sebuah industri yang mana pada proses pemisahan kue matang dan tidak matang itu masih dilakukan secara manual. Nah, dengan demikian, penyortiran manual itu masih memiliki resiko terjadi yang error dan juga kurang efisien tentunya untuk proses produksi yang dilakukan secara kontinu. Lalu, industri tentunya membutuhkan sebuah sistem yang otomatis mampu mendeteksi kondisi sebuah produk dan juga dapat melakukan sebuah sorting secara real time. Nah, sistem pada proyek ini, pada proyek yang saya buat ini, sistemnya ini dirancang menggunakan sebuah conveyor, backcam detection, PLC, dan automatic converter yang nanti akan digunakan untuk memisahkan produk yang baik dan juga reject secara otomatis. Oke. Nah, untuk desain kerja sistemnya di sini, pertama-tama itu ada startnya di sini. Jika start button tidak ditekan, maka tentunya sistemnya akan berhenti. Nah, ketika ditekan, maka sistemnya akan starting, lalu ada universal conveyor yang akan running untuk mengantarkan kue-kue nantinya. Nah, setelah kue-kue itu diantar nantinya, atau memasuki sebuah tahap decision atau penentuan yang nanti akan ditentukan oleh sebuah vision sensor yang akan mendeteksi bahwasanya apakah ada kue yang baik atau tidak. Ya, jika ada kue yang baik, dia akan memasuki poin A di sini, di mana pivot arm sorternya itu akan aktif. Lalu dia akan menyorting kue yang baik tadi. Kemudian terdapat conveyor kue yang baik yang akan berjalan untuk mengantarkan kue tersebut. Dan di akhir dari proses itu tadi akan ada sebuah decision lagi yang mana ada terdapat sensor di sini untuk deteksi apakah kue yang baik itu tadi sudah diambil oleh operator atau tidak. Dan apabila iya, maka conveyor yang mengantarkan kue baik tadi akan berhenti. Yang ini akan digunakan sebagai efisiensi sistem itu tadi, di mana conveyor tidak akan terus menyala. Namun apabila tidak terdeteksi, maka conveyornya akan tetap berjalan. Nah, setelah itu dia akan kembali ke sini. Sorry, ini adalah poin C, yang mana ketika stop button yang jika ditekan, maka sistemnya akan berhenti lalu proses selesai. Namun apabila tidak, maka dia akan kembali looping. Nah, untuk kasus yang kue yang gagal, maka paper arm sorternya di sini akan mati. Lalu conveyor universal ini akan menghantarkannya kepada uh, pemberhentian terakhirnya untuk menyorting bahwasanya itu adalah kue yang gagal. Nah, berikut yang adalah desain rancangan yang saya buat di Factory IO-nya, yaitu yang ini yang panjang 4 meter ini adalah conveyor supply product alias conveyor universalnya yang mengantarkan kue-kue nantinya. Lalu ada di sini ada terdapat conveyor good product alias conveyor kue yang baiknya. Lalu di sini ada kamera bracket yang untuk menopang vision sensor yang alias kamera webcam yang digunakan untuk mendeteksi kue yang baik atau kue yang gagal atau reject. Lalu di sini terdapat packed art sorter. Nah, ini ada untuk digunakan sebagai penyortiran kue yang baiknya tadi itu. Jadi dia akan menentukan arah kemana perginya kue yang baik itu tadi. Dia akan mengarahkan menuju kepada conveyor yang baik, kue yang baik. Lalu di sini terdapat aluminium profile alias column kalau di Factory I/O yang digunakan untuk menopang panel boxnya di sini. Nah, pada panel boxnya di sini saya menggunakan dua buah lampu indikator. Ini ada indikator start lamp dan stop lamp, dan juga dua buah push button, start button dan stop button. Oh ya, dan juga di akhir di sini ada diffusion sensor. Nah, inilah yang akan digunakan untuk sebagai efisiensi tadi, di mana apabila kue yang baik tadi diantarkan, apabila sudah diambil oleh operator misalkan, maka konveyor ini akan berhenti untuk efisiensi listriknya. Oke, selanjutnya ada desain rancangan panel. Nah, di sini saya mendesainnya menggunakan AutoCAD. Untuk yang ini mirip seperti yang sebelumnya yang ada di Factory I/O, ada dua indikator dan juga dua buah button. Lalu untuk di dalam panelnya itu sendiri ada satu power supply dan juga ada tiga buah MCB satu base. Lalu ada PLC FX5U, lalu dua buah kontaktor dan juga dua buah thermal overload. Dan terakhir di bawah ada tiga buah terminal. Nah, untuk
desain rancangan dayanya itu sendiri, karena konveyernya itu adalah AC gear motor, ya. Jadi dia udah satu paket dengan konveyor itu sendiri, dan tegangan kerja itu 20 volt, jadi satu phase ya. Sehingga untuk rangkaiannya itu adalah saya membutuhkan line-nya itu ke MCB satu phase yang pertama, lalu ke kontaktor pertama, kemudian saya bawa ke overload pembantu penjaganya itu, safety-nya, kemudian ke motor phase itu yang pertama, konveyor pertama misalnya. Lalu di sini ada line kedua itu masuk ke MCB phase kedua, kemudian kontaktor, lalu ke overload thermal pengamannya, kemudian ke motor yang kedua, motor satu phase-nya. Nah, untuk desain rancangan kontrol ya di sini saya menggunakan 4 buah input, kemudian ada 6 buah output ya. Jadi untuk pertama itu ada start button di X0, NO ya, start button NC, kemudian ada vision sensor di X2 ya. Ini untuk deteksi kue yang baik dan kue yang buruk. Kemudian terakhir ada sensor ketibaan, sensor ketibaan alias diffuse sensor yang mana mendeteksi apakah kue tadi itu udah sampai atau udah diangkat oleh operator gitu. Nah, untuk outputnya di sini sendiri ada start indikator di 0, stop indikator di 1, kemudian di 2 ada conveyor universal, di 3 ada conveyor kue yang baik tadi, kemudian di 4 ini ada conveyor sortir baik. Nah, ini itu sebenarnya alat bantu yang untuk di factory I/O. Nah, untuk yang 5 ini ada turn sorter, alias dialah yang membantu untuk penyampaian arahnya itu tadi, untuk mengatur arah jalannya si kue yang baik itu tadi. Untuk rangkaiannya itu sendiri, di sini pada PLC sini saya menunjukkan command-nya itu dengan no fault ya. Nah, kemudian kita akan mengusik pada bill of material dan juga beserta dengan spesifikasi dari alat-alat atau komponen yang saya gunakan pada sistem ini. Nah, yang pertama itu ada conveyor 4 meter di sini, spesifikasinya itu sendiri di sini ada, dapat kita lihat dengan width atau diameter alias lebar itu ada 40 mm di sini, 400 mm di sini alias 40 cm. Dengan panjang 4 meter, lalu ada build material di sini adalah rubber, kemudian frame material ini yang digunakan ada aluminium profile, lalu dengan load capacity ya maksimal 50 kg. Nah, ini ada motor type-nya di sini udah include sekalian dengan compare itu sendiri, AC gear motor dengan tegangan kerja voltage 220 V AC, dan juga speed-nya sini bisa di-adjust ya. Nah, untuk quantity-nya di sini saya bikin 4 karena satunya itu adalah meter per, per meter ya harganya. Jadi sini 1,7 juta, saya kalikan dengan 4 untuk 4 meter, jadi dapatnya 7 juta. Nah, kemudian untuk conveyor yang 2 meter, nah ini masih dengan satu toko yang sama, jadi perbedaannya hanya terletak di quantity ya, dan juga length-nya tentu ya, di length-nya di sini ada 2 meter, dan juga sama, motornya itu juga inputan, sama jadinya. Nah, ini adalah pivot arm sorter selanjutnya. Pivot arm sorter ini kalau di factory RO saya belum menemukannya di link toko online, jadi tapi saya menemukan penggantinya, yaitu adalah conveyor diverter. Nah, di sini itu aktuasinya di sini adalah pneumatic rotary actuator, yang mana materialnya itu sendiri terbuat dari aluminium alloy. Kemudian untuk mengontrolnya itu sendiri menggunakan solenoid valve 24 volt DC. Nah, ya ini juga sama fungsionalnya atau fungsionalitasnya itu, yang mana bisa digunakan untuk mengarahkan kue yang tadi itu menuju ke conveyor kue yang baik. Gitu. Kemudian di sini ada MCB satu fase. Nah, di sini saya membuat yang tiga kuantiti ya, tiga buah, yaitu dua untuk motor, satu untuk PLC dan juga power supply. Nah, kemudian di sini ada PLC FX5U untuk power supply tegangan kerja itu 100 sampai 240 volt AC dengan input 16, output 16 alias I/O yang itu ada 32 buah, output type-nya itu relay, dan power transfernya itu 35 watt. Lalu ada kontaktor di sini, red current-nya AC itu 32 ampere, red current AC 3 itu 18 ampere, motor power itu 7,5 kW, auxiliary contacts itu ada satu NO dan satu NC, ya ada dua, dan quantity itu ada dua pieces dan sembilan. Lalu ada power supply di sini dengan input voltage itu 100-940 volt AC, ya. Output voltage-nya itu ada 24 volt DC. Kemudian red current-nya itu 2,5 ampere dengan rate power itu adalah 60 watt. Nah,
Kemudian ada thermal overload di sini untuk motornya itu pengamannya dengan current range itu adalah 4 hingga 6 ampere dan tegangan kerjanya 220 volt AC, dua buah ya untuk dua buah motornya tadi. Dan mereknya itu juga sama Schneider lagi. Nah, di sini ada vision sensor. Nah, vision sensor di sini kan menggunakan saya menggunakan sebuah Logitech webcam dengan resolusinya itu HD 720 pixel. Lalu interface-nya itu ada USB 2.0 dengan kabel length-nya itu adalah 150 cm. Nah, kemudian di sini ada panel box-nya itu dengan dimensi 80 cm untuk tingginya, 60 cm untuk lebarnya, dan 20 cm untuk kedalamannya. Dengan material thickness itu adalah 1 mm dan mounting type itu wall mount. Kemudian ada nin rail dengan material aluminium. Untuk panjangnya itu adalah 40 cm, dengan lebarnya itu 3,5 cm, 3 buah ya. Dan ada 3 rak tadi kan, sebenarnya di desain yang saya bikin. Kemudian ada diffuse sensor. Nah, diffuse sensor yang sini type-nya itu ada diffuse reflective dan sensing distance-nya itu adalah 1 meter. Lalu light source-nya itu adalah infrared LED, LED, kemudian dengan power supply 12 sampai 24 volt DC untuk tegangan kerjanya itu sendiri. Current consumption-nya itu 30 mAh maksimumnya. Output type NPN open collector dengan operation mode itu ada dua buah selectable ya, light on atau enggak dark on, bisa dipilih. Lalu di response time dari diffuse sensor itu adalah 1 mikrosecond, 1 millisecond max. Nah, di sini juga ada tambahan protection-nya dari sensor itu sendiri, yaitu ada short circuit dan reverse polarity protection. Untuk nama sensor itu sendiri adalah E3Z B621M diffuse reflective photoelectric sensor. Nah, ini juga bawaan dengan input include dengan amplifier OC32 di sini. Kemudian ada bracket di sini untuk penopang dari kamera itu sendiri. Materialnya itu adalah aluminium alloy. Nah, montaknya itu adjustable arm, jadi dia bisa ditempel aja, dipasang di tempel itu. Kemudian load capacity 1 kilogram. Mereknya itu adalah Ulanzi Fusion LS08. Lalu dia ada persebatan dua buah ya. Dengan voltage tekanan kerja itu adalah 12 hingga 24 volt DC. Kontak type itu ada dua buah, satu NO dan satu NC. Nah, untuk colornya itu adalah green dan red. Dan tentunya untuk yang starter buttonnya tadi kan saya menggunakan yang NO-nya, jadi yang top buttonnya yang red ini saya menggunakan NC-nya. Lalu ada indikator lamp di sini dengan tegangan kerja itu 24 volt DC, color green dan red ya. Lalu terminal block 3 volt di sini 3 buah ya kan. Kemudian ada column atau ini adalah alias untuk penopang si panel boxnya. Jadi saya menggunakan aluminium profile 30-30 sesuai namanya 30-30. Jadi dimensinya itu adalah 30 kali 30 dengan slot type 4 slot. Materialnya itu adalah aluminium alloy 6063 T5 dengan panjangnya itu adalah 3 diameter. Nah, untuk total dari semua item yang saya gunakan pada sistem itu adalah 19,5 juta ya. Masih di bawah range 20 juta. Nah, kemudian kita akan memasuki pada program. Nah, di program ini saya membuat sebuah safety untuk memulai starting itu. Start button diberikan dengan start button, kemudian ada compare universal dan compare ke yang baik di sini dipasang secara NC berpemutusnya supaya dia bisa ditekan start terus menerus. Nah, pertama sistemnya itu akan di start, set sistem start, lalu sistem start ini akan menyalakan sebuah start indikator, lampu indikator, kemudian akan mengeset compare universal untuk berjalan. Lalu saat proses berjalan itu tentunya akan ada vision sensor untuk membaca apakah ada kue baik atau enggak. Nah, apabila ada kue baik nantinya maka conveyor sortir baik alias ini adalah yang dari pivot sortir itu akan berjalan untuk mengarahkan kuenya itu. Kemudian third sorter ini adalah untuk yang membelokkan si kue yang baik itu ke arah si conveyor yang baik. Nah, lalu akan mengeset memori satu atau sortir kue baik. Yang ini adalah sistem untuk sortir kue baiknya nanti. Nah, lalu di sini ada sensor ketimbangan kue yang baik. Nah, ini ada diffuse sensornya itu. Jadi, ketika kue sensor kue itu tadi, oh ya, saya pasang di sini itu adalah differential down. Jadi, ketika ketika kue itu tadi terdeteksi, lalu kue itu menghilang, alias tanda-tanda bahwa saja operator itu telah mengambil kue yang baik tersebut, maka conveyor kue yang baik itu tadi akan berhenti, akan di reset. Yang mana ini digunakan sebagai efisiensi kelistrikannya itu, sehingga tidak banyak biaya yang dikeluarkan. Conveyor tidak akan menyala terus-menerus. Nah, memasuki pada memori sortir kue baik ini, di sini saya menyalakan sebuah timer selama sebanyak 2 detik. Ya.
2 detik ini juga sebagai penanda bahwasanya sistem ini continuous baik 2 detik, jadi akan ada barang yang dikirimkan selama 2 detik juga. Lalu di sini dia akan mengeset compare baik. Nah, ini compare yang untuk mengantarkan kue yang baik tadi kepada operator ya. Nah, lalu kan tadi sorter turn sorternya kan menyala untuk mengarahkan kue itu ke compare yang baik. Nah, ketika setelah 2 detik nanti, maka turn sorter itu tadi akan di reset sehingga dia akan kembali ke posisinya semula. Lalu dia juga akan mematikan conveyor pembantu pergerakannya itu tadi, conveyor si turn sorternya ini. Nah, juga akan mereset memorinya ini, sehingga ini akan terjadi looping terus menerus masuk dan membaca lagi, membaca terus menerus dulu. Kemudian kita akan memasuki pada factory I/O di sini, karena MX Office-nya untuk input dan outputnya juga sama seperti yang ada di pada rangkaian rangkaian kontrol, oke. Jadi kita akan memasuki pada factory I/O di sini. Nah, di sini saya menggunakan produk Blue Production Kit ini sebagai kue yang baik, dan juga Blue Product Base ini sebagai kue yang gagalnya ini karena bentukannya itu sedikit rusak ya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali sedikit. Ketika produk kue itu sudah didatang, maka dia akan lewati sensor preset. Dan apabila kue yang baik terdeteksi di sini, maka transporter ini akan mengarahkan kepada compare yang ini, compare kue baik. Ketika compare kue yang baik ini jalan, kue akan diantarkan, kemudian kue akan menghilang oleh remover di sini. Nah, kue yang menghilang itu tadi tandanya bahwasannya asalkan diambil oleh si operator. Lalu ketika dia diangkat, maka sensor ini tadi akan mati. Nah, ketika dia mati, maka dia akan mematikan si conveyor ini untuk efisiensinya. Nah, ketika yang tidak terdeteksi bahwasanya kue itu yang baik atau kue reject, maka dia akan jalan terus-menerus hingga ke pemberhentiannya. Untuk simulasinya seperti ini. Jadi ini mula-mula ada kue yang baik ya. Nanti ini akan diarahkan ke sini ya. Nah, dia yang baik, maka dia akan diarahkan kue yang baik atau masih yang baik, contoh hanyalah mengangkat. Nah, ini yang buruk, dia akan berlanjut terus saja. Lalu kue yang baik tadi kembali, masuk kue yang baik, misalkan di stop. Nah, pada saya lanjut nih, dia akan masih melakukan, lalu ini akan lurus, oke, pas, kue yang baik lagi. Nah, proses ini akan berlanjut terus menerus. Untuk persentase keberhasilannya dapat kita lihat sendiri di sini, ya kan? Kue yang gagalnya tetap dikirimkan lurus, dan nanti ketika ada kue yang baik dia akan ke compare yang baik. Oke, ini yang baiknya. Demikianlah presentasi dari saya untuk sistem dari otomatisasi sortir dari industri makanan kue lebih tepatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.